Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021 dengan judul Menjadi anak-anak Allah dan pewaris melalui Kristus. Ayatnya di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Orang-orang Galatia menyerahkan diri kepada penyembahan berhala, tetapi ketika rasul-rasul mengajar mereka, maka mereka pun bersuka di dalam pekabaran yang menjanjikan kebebasan dari perbudakan dosa. Rasul Paulus dan teman-temannya bekerja memasukkan ajaran dibenarkan oleh iman dalam pengorbanan Kristus yang mendamaikan itu. Mereka membawakan Kristus sebagai Dia yang melihat mereka yang tidak memiliki harapan dari ras manusia yang telah jatuh, datang untuk menebus pria dan wanita dengan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dan membayar hukuman karena ketidaktaatan manusia. Maka dalam terang salib, banyak orang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu, mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, mereka menerima Roh Allah dan menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Cara kehidupan Rasul Paulus sementara berada di antara orang-orang Galatia adalah sedemikian rupa sehingga ia kemudian dapat berkata, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah seperti aku." Bibirnya telah dijamah dengan bara api yang hidup dari mezbah, dan ia pun disanggupkan untuk bangkit di atas segala kelemahan tubuh dan menawarkan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya orang berdosa. Mereka yang mendengar dia mengetahui bahwa dia telah bersama-sama dengan Yesus, dianugerahi kuasa dari atas. Dia pun dapat membandingkan perkara-perkara rohani dengan rohani dan membongkar benteng-benteng setan. Hati pun hancur oleh pengajarannya mengenai kasih Allah, seperti dinyatakan dalam pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan banyak orang yang dibawa ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan supaya saya selamat? Salib membawa kita dekat kepada Allah, mendamaikan kita kepadanya dengan belas kasihan yang lembut, yaitu kasih seorang Bapa. Yahweh memandang kesengsaraan yang diderita anaknya agar dapat menyelamatkan ras manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang kukasihi itu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus adalah merupakan menjadi satu perenungan bagi kita sekarang ini. Bagaimana saudara dan saya dapat bersuka cita di dalam Tuhan, yaitu hanya dengan dapat memunculkan karakter dan tabiat Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Itu yang menjadi perjuangan kita untuk menumbuhkan kerohanian. Dalam penyerahan yang utuh, yang sempurna seperti itu, maka kita akan merasakan bagaimana kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Marilah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan berdoa, bersekutu, dan hubungan erat dengan Dia, hingga kita dapat melihat dan merasakan bagaimana kelembutan dan besarnya kasih Allah. Di saat merenungkan itulah hati kita akan hancur dan lebur untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga hari ini proses pembentukan itu akan semakin sempurna dalam hidup kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk perenungan yang kami dapatkan hari ini, yang mengawali akan hari yang indah yang Tuhan berikan. Sehingga biarlah kami akan memiliki komitmen dalam hidup kami oleh karena Tuhan sudah hadir dan menjadi teladan kasih dalam hidup kami, sehingga kami dapat memantulkannya dan memancarkannya menjadi saksi bagi orang lain
yaitu untuk menunjukkan tabiat Kristus di dalam hidup kami. Di saat kami kembali akan melaksanakan segenap kegiatan di sepanjang hari ini, kami berserah diri kepada Tuhan karena kami tidak memiliki kekuatan. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu ya Bapa, berikan perlindungan kesehatan dan juga keselamatan pada saat keluar dan masuk rumah sepanjang hari ini, sehingga dalam semua pekerjaan yang dilakukan dapat membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Berikanlah sukacita kedamaian di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bagi suami dan istri dan anak-anak, yang akan menjadi gambaran Eden yang kecil untuk dinikmati oleh umat-umat-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan akan memberikan kesehatan, penyembuhan yang datangnya daripada-Mu, sehingga kuasa itu membuat mereka berbahagia bersukacita, memberkati yang pada hari ini merasakan sukacita oleh karena menemukan hari ulang tahun mereka. Biarlah kiranya berkat khusus Tuhan hadirkan, panjang umur, sehat, dan iman mereka dikuatkan ya Bapa untuk semakin setia di dalam pengharapan menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengharapkan berkat-berkat yang sama terjadi bagi umat-umat-Mu di mana saja berada. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini Hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.